rumah tangga antara suami dan istri. Begitu rahasianya ibadah batin itu, sehingga perlulah kita memiliki ilmu itu, amalan tersebut, sehingga kita dapat berakhlak yang mulia terhadap istri kita sendiri, terhadap diri kita sendiri. Insya Allah, jika Allah mengkehendaki, kita dapat mengalami kegaiban pada ibadah tersebut. Nah, hubungan itu adalah haji bagi kita antara suami dan istri ini. Itulah ibadahnya. Kita belum diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala untuk naik haji ke Mekah, maka amalkanlah dengan khusyuk amalan tersebut, yaitu mulai dari akhlak, tata caranya. Ikutilah tuntunannya, hidupkanlah rasa itu ketika kita mengamalkannya. Jangan kita mengamalkan kemudian kita mengikuti pikiran kita, maka rasa ini tidak akan menjadi tawar. Kita akan masih menikmati kenikmatan ibadah tersebut. Ketika kita masih menikmati ibadah tersebut, berarti kita masih menikmati keindahan alam ini. Kita masih menikmati apa yang telah Allah Ta'ala ciptakan, yang telah Allah Ta'ala ukir dengan indah. Keindahan itu kita masih menikmati. Ketika rasa inilah yang berperan pada diri ini, yaitu hanyalah Allah Ta'ala. Kita tidak berdaya dengan kita memperjalankan nafas ini menuju ke hadiratnya, diliputi oleh nur tuntunan cahaya rasa yang ada pada kolbi kita, maka insya Allah akan menjadi tawarlah rasa itu, sehingga dapat menjadi hambar. Itulah pertemuan kemarifatan kita antara suami dan istri. Maka secara zahir kita melaksanakan ibadah haji antara suami dan istri di rumah, tetapi hakikatnya kita melaksanakannya di Baitullah. Alhamdulillah, melaksanakan sholat ataukah tafakur, kemudian rasa ini hidup. Terkadang jasad ini sudah digerakkan oleh rasa ketika dia sudah menyelimuti batang tubuh ini. Diri ini terasa seperti hampa, melayang, kosong. Jadi jasad kita hanya mengikuti tuntunan yang ada dalam diri, yang bersumber daripada hati kita, kolbi kita. Cahaya tuntunan yang ada pada diri ini sudah hidup, sudah bersinar, maka teruslah kita ikuti, karena dia akan menyatu pada alam ini. Ketika jasad itu sudah bergerak dengan sendirinya, akan menuntun kita menuju pada Nur Muhammad. Itulah dengan tata cara ada gerakan-gerakan pada tubuh jasad ini. Dia membimbing kita berbagai macam cara ibadah, yaitu ibadah yang telah dilakukan di alam-alam, tetapi jiwa itu mengetahuinya, entah alamnya para malaikat ataukah alam jin. Insya Allah dia akan melakukannya, sehingga jasad ini hanya mengikuti saja tuntunan tersebut. Sumber dari Nur Muhammad, sehingga jiwa kita akan tertuntun membimbing tubuh kasar ini untuk menyatu dengan alam semesta ini. Ketika kita mengalami kefanaan ataukah tenggelam ke alam rasa dan sampai menjadi hakikat diri sebenar diri, itulah Nur Muhammad, maka disitu pun akan menjadi tawar. Sebagaimana kita melaksanakan ibadah batin dengan istri kita, rasa ini sudah membimbing tubuh kasar ini dengan gerakan-gerakan merasa melayang, berarti dia mulai memperkenalkan satu persatu alamnya Allah Ta'ala kepada kita, sehingga tubuh kasar ini hanya mengikuti apa yang Allah Ta'ala kehendaki melalui cahaya tuntunan yang ada pada diri kita. Diri ini sudah dikendalikan oleh rasa, kita harus kosongkan semuanya, yaitu semua ilmu kita, kepintaran kita, kajian kita tinggalkan, sehingga Allah menuntun kita ke alam yang lebih tinggi lagi. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menuntun kita dan jasad ini tergerak oleh cahaya tuntunan yang ada pada kolbi kita, agar selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Insya Allah, amin. Jadi ketika rasa itu bergejolak dalam diri, tubuh kasar ini membuktikannya dengan meneteskan air mata cinta, tidak sanggup menampung rasa rindu yang ada pada hati kita. Adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rasa itu adalah cahaya tuntunan buat diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selama ini kita mengabaikan rasa kita, karena selama ini kita melupakan rasa kita, kita hanya mengikuti suara pikiran ini, kita hanya mengikuti kajian-kajian ini. Ketika ada suara panggilan yang muncul dari dalam diri, kita selalu menghalanginya dengan kajian kita, pikiran kita, sehingga kita terkadang mengabaikannya. Maka tubuh kasar ini meneteskan air mata cinta, karena dia rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia rindu terhadap hakikat dirinya, itulah Nur Muhammad. Karena hakikat Nur Muhammad itu adalah cinta. Kerinduan itu muncul pada diri kita. Menghadapi semuanya itu agar kita tidak terhalang, tidak terhijab, ikutilah suara tuntunan yang ada pada diri kita. Itulah rasa kita, karena rasa itulah tuntunan buat diri kita. Dalam ketidakberdayaan, dalam ketidak mempunyai kemampuan apapun,
sehingga Allah Ta'ala membuktikannya. Berangkatlah dengan kebodohan kita, berangkatlah dengan kepolosan kita, sehingga insya Allah Allah akan dekat kepada kita. Ketika kita mengandalkan ilmu dan amalan, maka Allah akan menjadi jauh, menjadi jaraklah diri ini dengan Allah Ta'ala. Kita harus menyatu dengan alam ini, karena semua alam ciptaan ini bersumber dari hakikat diri kita sendiri. Dan ketika kita telah bertemu dengan datuk kita baginda yang mulia Muhammad Rasulullah SAW, alhamdulillah, maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Itu membuktikan jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala dekat kepada kita, mencintai dan menyayangi kita, sehingga dia menuntun kita menjadi ahlullah wa ahlul rasul, keluarga datuk kita baginda yang mulia Muhammad Rasulullah SAW. Bukan lagi menjadi umatnya, karena tidak gampang kita bertemu dengan datuk kita baginda yang mulia Muhammad Rasulullah SAW jika kita masih mengandalkan ilmu, jika kita masih mengandalkan amalan, kepintaran dan kehebatan kita. Dengan kepolosan inilah, dengan keluguhan inilah, insya Allah kita dapat bertemu dengannya. Meskipun sangat secara jahil ini kita tidak mengetahui apakah kita sampai tersambung kepadanya ataukah tidak, tetapi dengan adanya perjalanan jiwa, kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah membuktikan jika kita bertemu dengan beliau, maka syukurilah. Itu membuktikan jika kita dekat kepadanya, maka perlulah kita syukuri, mengikuti cahaya tuntunan yang ada pada diri kita, membuat kita selalu merasa merindukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya, agar kita dalam keseharian ini selalu diberi rasa gelisah, rasa penasaran, hingga terkadang kita terhijabi oleh kajian-kajian pada pikiran ini, menenggelamkan ke dalam kolbi kita, rasa kita akan hidup, maka menanglah rasa itu, menuntun kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cahaya tuntunan yang ada pada diri ini belum menyelimuti batang tubuh ini, sehingga batang tubuh ini masih terhijab, sehingga batang tubuh ini masih dihalangi oleh pikiran-pikirannya, oleh syahwat-syahwat buminya, sehingga dia belum bisa berakhlak sebagaimana akhlak yang mulia, yaitu datuk kita baginda Muhammad Rasulullah SAW. 9 pintu dari kedua mata, hidung, mulut, kaki, tangan, telinga, dubur dan kemaluan. Di setiap pintu belum ada cahaya cinta, di setiap pintu belum tersinari dengan cahaya rasa, cahaya Muhammad yang menyelimutinya, sehingga ada cinta pada setiap indera yang ada di jahir tersebut, insya Allah, sehingga masih terhijab antara tubuh kasar ini dengan jiwanya. Yang manakah yang dikatakan tubuh Muhammad? Ketika cahaya tuntunan yang ada pada diri telah hidup pada kolbi ini, itulah cahaya rasa. Dia sudah bersinar terang hingga menyelimuti batang tubuh ini, maka insya Allah batang tubuh ini akan selalu dituntun, akan selalu dibimbing oleh rasa ini. Dalam kehidupannya sehari-hari di atas punggung bumi ini, dia selalu melihat Allah di balik sesuatu, dimanapun dia menghadap, di situ wajahnya Allah. Itulah ketika rasanya telah menyelimuti batang tubuh ini, selalu tersadar, sesadar-sadarnya dalam kehidupannya sehari-hari hanyalah dirinya dengan Allah, rasanya selalu tersambung terhadap Allah Ta'ala, sehingga tubuh kasarnya selalu mengikuti tuntunan rasa yang telah menyelimuti batang tubuhnya, sehingga batang tubuhnya dapat berakhlak yang mulia. Itulah yang dimaksud dengan batang tubuh Muhammad, itulah yang dimaksud dengan Muhammad pada diri, yaitu ketika cahaya tuntunan, cahaya rasa yang ada pada diri ini telah hidup, yang telah tersambung terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan membias sampai memeluk batang tubuh ini, agar batang tubuh ini mulai berakhlak yang mulia, berakhlak yang terpuji, berakhlak sebagaimana tuntunan datuk kita baginda yang mulia Muhammad Rasulullah SAW, yang menegakkan kebenaran, yang membela kebenaran, dan yang membasmi kebatilan. Itulah sebagai contoh tauladan yang baik yang harus kita ikuti. Itulah dikatakan tubuh ini telah menjadi tubuh Muhammad. Ketika rasa telah menyelimuti batang tubuh ini, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Alif lam lam ha, itulah jiwa kita, itulah diri kita yang halus, itulah nafas ini mentajalikan menjadi tubuh kasar. Setiap tubuh kita ini penuh dengan asma Allah. Dia telah menyatakan, menjahirkan menjadi tubuh kasar ini, sehingga kita dapat mengetahuinya. Tetapi hakikatnya adalah jiwa ini. Alif lam lam ha, itulah yang dimaksud dengan jiwa. Ketika jiwa itu telah diliputi dengan nur dan cahayanya,
Allah Ta'ala itulah cahaya tuntunan, itulah Nur Muhammad yang telah bercahaya pada jiwa itu, pada batin kita. Itulah yang dikatakan Ahmad. Ahmad inilah yang akan menuntun perjalanan rasa ini, sehingga rasa itu akan membias sampai pada batang tubuh, agar batang tubuh itu mengikuti kehendak Allah Ta'ala, yaitu berakhlak yang mulia dan terpuji. Ketika kita telah mengetahui dan mengenalnya, maka insya Allah kita telah mengenal diri ini, kita telah mengenal hakikat diri ini. Pikirannya, kepalanya sudah diliputi dengan nur cahaya yang bersumber daripada kolbinya, sehingga insya Allah dia sudah dapat mampu mengkaji dan mengupas setiap persoalan yang telah Allah turunkan kepada kepalanya. Setiap pertanyaan sudah dapat dia kupas dan sudah dapat dia rincikan dengan serinci-rincinya agar dapat mudah dipahami. Dari semuanya itu bersumber kepada Nur Muhammad, karena dari Nur Muhammad seluruh alam semesta ini tercipta. Itulah nurun ala nurin, tiada tetapi ada. Dia sama namun tak serupa, dia serupa namun tak sama. Sebagaimana Nur Muhammad dengan zat Allah, sebagaimana jiwa dengan jasad, sebagaimana jiwa dengan rasa. Ini sangat penting ketika kita sudah mengetahui perbedaan-perbedaan, yang mana yang dimaksudkan dengan batang tubuh Adam, yang mana yang dimaksudkan dengan batang tubuh Muhammad, yang mana yang dimaksudkan dengan Allah. Kita harus sudah bisa mengalami, merasakan, sehingga Allah Ta'ala memberikan kita rahmat dan hidayahnya agar kita bisa dapat mengkaji dan memahaminya, yang mana yang dimaksudkan dengan diri ini dan hakikat diri ini, baik yang zahir maupun yang batin, yang di luar maupun yang di dalam diri. Insya Allah ketika kita telah mengenal diri, maka semuanya akan menjadi tawar. Ketika kita telah diliputi oleh Nur Muhammad, oleh cahaya tuntunan pada diri ini, cahaya fuad, cahaya akal ini yang sudah menyelimuti batang tubuh ini, maka di situ dengan sendirinya Allah Ta'ala akan menuntun kita untuk menegakkan yang hak dan akan membasmi yang batil. Itulah amanah Allah Ta'ala yang harus kita jalankan di atas muka bumi ini, karena hati ini selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengantara rasa ini. Rasa ini selalu bergejolak, rasa ini selalu berkecamuk, merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merindukan dalam relung hati ini, agar ia dapat hadir, agar ia dapat menuntun perjalanan di muka bumi ini, agar ia dapat memberikan setitik saja cahaya cintanya, sehingga insya Allah dia dapat diagungkan dan dia dapat dimuliakan. Sungguh engkau maha mulia, engkaulah yang pantas diagungkan, engkaulah yang pantas dipuji, engkaulah yang pantas disembah, engkaulah yang pantas disujudi. Ya Allah, ya Allah, engkaulah maha segalanya, engkaulah maha rahman dan rahim. Engkau sungguh mulia, engkau sungguh mulia ya Allah. Begitu indah engkau telah menciptakan seluruh alam ini, begitu indah engkau telah membuat kisah cerita yang ada di atas muka bumi ini. Engkau membuat kisah yang begitu indah, engkau membuat cerita yang begitu indah, asal muasal diri ini, asal muasal kejadian diri ini, agar insya Allah kami dapat mengenal asal diri kami sendiri, sehingga insya Allah kami dapat kembali kepadamu ya Rabb. Kami dapat kembali kepadamu sesuai dengan tuntunan dan kehendakmu ya Rabb. Insya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk kita jadikan sebagai renungan buat diri kita sendiri, agar insya Allah hati kita selalu tergerak, hati kita selalu terdorong, dan kita selalu semangat untuk terus belajar dan terus belajar, berguru dan terus berguru, sehingga insya Allah kita mendapatkan syafaatnya, kita mendapatkan rahmat dan hidayahnya dari Allah Ta'ala, agar kita dapat mengenal diri ini dan hakikat diri ini. Insya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dari hamba Allah yang fakir. Assalamualaikum.